Kali ini kita akan membahas salah satu program TML Farm di mana para pekerja diikutkan program coaching yang berguna untuk meningkatkan soft skill baik secara personal maupun profesional. Pengeluaran dia minimal 3-6 kali dibandingkan pengeluaran anak-anak non-autis. Kalau Anda kuat, you stick with your family. Kalau nggak kuat, you split. Karena 3 stres tersebut. Jadi banyak yang datang ke kami itu adalah single mother. Jadi jangan heran kalau seumpama yang datang itu adalah anak ibu, anak ketiga, tiga-tiganya autis, dan dia cuma kerja sebagai penjual makanan di sekolah, apa namanya, di kantin sekolah. Jadi akibatnya apa yang membuat kita, ya kita buatkan ini, kita buatkan aplikasi. Kalau terapi autis itu artinya yuk kita simak penjelasan poin-poin penting per 50 menit. tentang coaching hari ini. 350.000 per 50 menit. Kalau Anda autis, nggak mungkin Anda ngambil cuma 1 sesi per minggu. Anda pasti mungkin ngambil sekitar 2 atau 3 kali. Ya tinggal Anda hitung aja berapa. Dan nggak semua orang punya duit kayak begitu. Oke, itulah sebabnya kenapa kita membuat ini. Next. Oke, nah produk kita, yaitu coaching kita saat ini. Tapi kalau Anda tanya, saya tuh nggak nyaman. Saya lebih nyaman kayak Bang Nanang melihat saya kalau sumpahnya di lapangan, ya saya pakai sepatu bot atau pakai sandal jepit, lalu kemudian ada di ladang pegang cangkul. Kok bisa kayak begitu? Dan nanti Anda main aja ke Jonggol ya. Anda bisa melihat ya, bagaimana kita off-road, betul ya? Kalau lagi hujan bagaimana gitu ya. So, saya psychologically unemployable. Jadi bisa dibilang kemana-mana jadi. Saya menangani autis, saya menangani coaching, saya juga menangani tentang pertanian, peternakan, seperti itu. Kenapa kok bisa? Ini cuma 3 atau 4 yang saya bawa dari resume buku-buku yang di sini. Anda lulusan UI ya? Get ready for this. Lu baca nih isinya, jangan lu pikir orang-orang yang bodoh di sini, yang ditulis di sini. Lulusan MIT, lulusan Ivy League College, Universities, ya, banyak melakukan hal-hal stupid. Karena ketika kita lulus kuliah, tidak berarti kita bisa berpikir. Anda punya sarjana, Anda lulus kuliah, Anda punya ijazah, itu hanya menunjukkan Anda pernah kuliah. Tapi bukan suatu legitimasi orang ini bisa mikir. Ini juga materi kita hari ini, bagaimana memboost brain. Kalau Anda mau bisa problem solving, you have to know your personality traits. Itu pasti. Oh, jangan-jangan gue selama ini artiannya orangnya submissive. Artiannya ikut aja deh apa kata orang. Ketika Anda ditempatkan di dalam posisi managing atau manager, akibatnya dia nggak bisa datang dengan keputusan. Kenapa? Tahu kenapa? Salah satu penyakit daripada kaula muda masa kini, nggak enakan. Kenapa? Karena artiannya yang di manage orangnya lebih tua daripada dia. Berarti nggak maksudnya? Gua ngomong, waduh, nanti salah dan lain-lain. Karena nggak enakan. Akibatnya cara dia berpikir jadi, kok pengaruhnya apa? Personality traits itu karena dia orang yang nggak enakan, maka alternatif solusi terkait dengan apa nggak muncul. Kenapa? Karena udah di banish sama dia duluan, udah dihilangkan sama dia duluan. Kenapa? Gue nggak sopan ngomong kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Yang nomor 2, nggak akan mungkin ada problem solving tanpa kamu dibekali dengan creativity. So, makanya kita harus bahas creativity, baru kemudian kita bicara mengenai problem solving. Tools. Ini salah satunya, kita buka satu aja ya, karena waktunya terbatas, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi.
Jadi kita bahas mengenai kreativitas dulu. Next. Kreativitas itu apa sih? Kreativitas itu adalah kemampuan menciptakan ide, tapi bukan dari ketiadaan. Maksudnya, kalau di dalam sains itu ada istilah, pernah dengar? Standing on the shoulder of giants. Artinya ilmu pengetahuan selalu berbasis pada ilmu pengetahuan sebelumnya. Ngerti nggak? Jadi nggak ada yang datang tiba-tiba. Saya bicara seperti ini, artinya ada bukunya. Saya cuma menyampaikan, ditambah dengan pengalaman saya mendapatkan suatu pengalaman baru. Tapi nggak ada yang benar-benar real invention dari nol, gitu, nggak ada. Yuk, selanjutnya. Next. Kamu nggak akan bisa kreatif kalau kamu tidak memiliki sikap mental yang selalu menerima. Kalau kamu selalu denial, wah ini seharusnya nggak kayak gini nih, atau ngambek, ya kan? Seperti siapa? Yang pacar. Metode dari sekian banyak metode kreativitas, satu yang akan saya bahas di sini, yaitu adalah saya akan membahas logic tree. Saya pakai logic tree. Kenapa? Karena Anda dari teknik, maka saya rasa ini lebih relevan dan lebih nyambung. Logic tree. Tapi Anda juga bisa menggunakannya, logic tree. Ingat ya, metode ini akan sangat berguna baik dalam dunia personal maupun dalam dunia profesional Anda. Semua decision Anda akan jauh lebih optimal kalau Anda pakai alat bantu ini. Saya jamin. Oke, yuk kita lanjut. Ini step-stepnya. Nomor satu, apapun problemnya, selalu ingat. Nomor satu, pahami situasinya. Anda nggak bisa menuntaskan masalah kalau Anda nggak tahu masalahnya apa. Problemnya apa, definisinya apa. Makanya kan kalau deskripsi kan dibuat kan, definisi masalah kan ada kayak begitu kan. Tapi kemudian ketika Anda keluar universitas, kayak Anda lupa bahwa ketika menghadapi masalah, definisi masalahnya harus jelas dulu. Nomor dua, identifikasi akar permasalahan. Nomor tiga, mengembangkan rencana aksi. Dan nomor empat, menjalankan sampai masalah terpecahkan. 4 itu aja. Yuk lanjut. Kurang lebih kalau digambar seperti ini. Yang saya selalu sampaikan, mungkin Anda tahu gitu ya, itu yang disebut sebagai turunan daripada Ishikawa method. Ya, itu mungkin turunannya. Tapi lebih di develop lagi ya, logic tree ini. Nomor satu, pahami situasinya. Nomor dua, identifikasi penyebab. Nomor tiga, kembangkan rencana. Nomor empat, itu adalah jalankan dan modifikasi hingga masalah terpecahkan. Ya, cuma 4 tahap ya. Dengar ya, cuma 4 tahap ya. Tapi di sini menariknya tentang personal brainstorming. Perhatikan benar-benar. Next. Saya mau memperkenalkan kalau di dalam dunia bisnis itu ada yang disebut sebagai kerangka kerja. Ada yang tahu nggak BOSCAP? Pernah dengar BOSCAP? Ada yang tahu BOSCAP? Jadi dalam problem solving itu Anda bisa menggunakan yang disebut BOSCAP. Ini format standarnya BOSCAP. B-nya itu adalah background. Background itu nyatakan problem yang Anda hadapi itu apa. Kasih angka, kasih ruginya, berapa untungnya, berapa targetnya, kasih kayak gitu. Backgroundnya dulu ceritain. Ngerti nggak? Backgroundnya dulu ceritain. So ini lihat tipsnya. Anda nggak bisa menjadi problem solver yang bagus kalau Anda sama pulpen musuhan. Harus rajin nulis. Kalau nggak mau nulis dengan pulpen, minimal nulis dengan handphone. Ya, itu ada aplikasinya, saya tulis Mind Manager atau iThoughts. 2 itu yang saya pakai. Oke ya. O itu adalah objektif. Oke, ketika kamu punya masalah, kamu kan ada backgroundnya nih. Backgroundnya kan ada kan. Terus kamu kan punya dong, artinya tujuan targetnya. Apa target dari pemecahan masalah ini? Ya kan? Oh, misalnya sales turun, atau misalnya ternak mati banyak, gitu kan? Berarti definisi targetnya adalah bagaimana supaya ternak nggak mati banyak.
ya kan? Nyatakan dalam angka, bikin sedetil mungkin. Ntar kita latihan bagaimana men-solve ini ya. Kalau sekiranya ada di antara Anda yang bisa download sekarang aplikasinya, ini gratis sih sebenarnya. Kecuali iTouch Anda harus beli. S itu adalah scope. Scope. Oke, problem solving yang saya buat ini adalah untuk berapa lama? 6 bulan scope-nya, 1 tahun scope-nya, sekarang scope-nya, apa scope-nya? Jelaskan. Jadi masalah itu harus dikotakin. Saya agak khawatir kesulitan Anda memecahkan masalah karena Anda nggak mampu untuk mendefinisikan masalah itu secara jernih. Masalahnya apa? Jadi step 1 sebelum Anda memecahkan masalah adalah problem definition-nya harus kuat banget. Supaya nggak melintir dalam berpikir. C itu adalah constraint. Pasti dong, semua hal dalam hidup pasti ada constraint-nya. Saya mau pinter, constraint-nya Anda harus belajar. Mungkin uangnya kurang, mungkin waktunya kurang, mungkin apanya kurang, itu constraint. Ingat, tidak ada hal yang Anda ingin capai tanpa constraint. Jangan ngimpi kayak gitu, itu ngimpi namanya. Apapun yang mau dicapai pasti ada constraint. Makanya ada yang disebut TOC, kalau tahu TOC, Theory of Constraint. Itu apa? Assumption. Assumption itu artinya dalam memecahkan masalah kan GIGO. Tahu GIGO? Garbage in, garbage out. Kalau yang Anda masukkan itu bukan fakta, bukan data, melainkan asumsi, maka hasilnya pasti ngaco. Karena kan asumsi. Tapi kan kadang di dalam dunia kita harus berasumsi, Pak. Betul. Makanya harus ditulis asumsinya apa. Jadi dengan demikian ketika dunia tidak bekerja sesuai dengan asumsi Anda cukup fleksibel untuk merubahnya. Nggak kaku gitu loh. R itu adalah risk. Setiap pengambilan keputusan pasti involving risk. Nggak ada yang benar-benar artiannya 100% mujarab, walaupun Anda dibahas kayak begini. Nggak ada yang akan Anda untung sama sekali 100% untung, kecuali Anda adalah panitia sorga. Selama Anda berada di dunia, udah pasti ada small percentage of risk involved. Pasti ada. Resikonya pasti ada. Kalau salah, makanya saya bilang. Dan D terakhir, deliverables. Bikin kayak gitu. Dan nah sekarang versi saya. Itu adalah state definisinya, masalahnya apa? Lalu kemudian Anda bikin latar belakangnya apa? Lalu Anda buat tujuannya apa? Anda buat faktanya apa? Di dalam fakta ini ada kondisi targetnya apa? Kondisi target atau kondisi idealnya, ya. Lalu kemudian Anda bikin skenario hipotesisnya, hypothetical. Lalu kemudian di sini ada pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan ketika Anda menganalisa ini. Dan yang terakhir itu adalah deliverables atau keputusan. Anda bikin kayak begini. Saya janji, apapun masalah Anda akan bisa selesaikan. Lihat cara kerjanya ya. Gambarkan latar belakang dulu. Definisikan dengan jelas latar belakang, Anda tulis pakai, makanya Anda butuh ada di mana ya? Penyelesaian masalah itu kalau diruntut seperti Bapak jelaskan tadi itu akhirnya masalah itu ujung-ujungnya manusia. Ya, SDM. Nah, menurut Bapak adakah tips untuk menyelesaikan hal tersebut? Oke. Ya jadi pasti kan kemudian tadi kan kita udah bahas bahwa Anda punya masalah. Ujung-ujungnya Anda berpikir. Ketika Anda udah berpikir, Anda ketemu solusinya.
Kan ujung-ujungnya adalah Anda mau melakukannya atau tidak. Itulah sebabnya artiannya adalah kayak sekarang nih, habis ini kita akan masukkan semua ini. Anda boleh masukkan orang-orangnya, siapapun ke dalam grup, lalu kemudian dikasih apa nih problem yang Anda mau selesaikan. Kita akan assist, kita akan kasih asistensi sampai dia benar-benar ngerti. Itu kan fasilitas. Tapi kalau dia nggak mengerjain, ngerti nggak maksudnya? Jadi artiannya adalah problem solving tetap ketika sudah di solve, lalu kemudian harus implementasi. Jadi artiannya nomor satu, kalau seumpamanya Anda punya problem solvingnya itu adalah udah dapet, ya kan? Tapi kemudian Anda nggak bisa melakukannya karena ada aspek manusianya. Jangan-jangan masalahmu sebenarnya bukan di situ, masalahmu di manusianya. Jadi kamu selesaikan dulu di aspek manusianya. Makanya sekarang kita ada paridoni dan lain-lain. Karena kita membuat konsep yang berbeda. Coba perhatikan ya, cara perjalanan kita. Selalu ada hal yang baru. Pertanyaannya, kebaruan itu, novelty itu dapetnya dari mana? Ya karena berpikir seperti ini. Ngerti ya? Jadi, no failure, only feedback. Misalnya ada menulisnya lebih dari satu. Misalnya ada tulis satu, ada tulis lagi di sini. Jadi nanti kalau Anda sudah selesai, seharusnya ada 24M dan ada tepat hanya 24L. Kalau lebih dari itu berarti jawaban Anda salah. Kosong gimana? Kosong nggak akan bisa diperiksa. Kok bisa begitu? Susah saya jelaskan, tapi poinnya adalah pertanyaan nomor 1 itu kaitannya dengan pertanyaan nomor 5 mungkin, atau pertanyaan nomor 7. Halo Pak Albi, ada acara apa hari ini Pak Albi? Acara hari ini kita menghadiri coaching sama Pak Irfan di Smart Meeting Room. Oke. RT. Coaching tentang apa? Coaching tentang tadi mengenai problem solving dan kreativitas. Sebutin tiga yang sudah kamu dapat dari acara coaching hari ini. Oke, yang ketiga saya dapat mengenai logic tree, terus physical method, terus mengenai sikap mental untuk kreativitas. Oke, kalau dikaitkan dengan pemecahan masalah di FAM, kira-kira kamu dapat insight baru apa dari materi coaching hari ini? Untuk insight baru yang menyelesaikan masalah di FAM mungkin kita harus lebih runtut untuk mulai dari step bawah untuk mencapai target, sehingga gap antara kondisi saat ini dan kondisi target itu bisa tertutup. Apa hal nyata, solusi nyata yang akan kamu lakukan untuk mengatasi satu permasalahan aja di FAM? Kasih contoh misalnya. Kasih contoh untuk masalah di FAM, mortalitas ya, mungkin Oke. bisa dengan pemeliharaan yang lebih bagus. Pembelian yang bagus. Oke, semoga sukses Pak Albi dengan TML Farm-nya. Halo, selamat sore Pak Feril. Halo. Oke, lagi di mana sekarang Pak Feril? Sekarang kita di kampus UI, tepatnya di Fakultas Teknik UI. Oke, lagi ada acara apa nih? Kami sekarang lagi ada acara coaching mengenai problem solving dan berpikir kreatif. Oke, gimana rasanya ikut materi hari ini? Ya, materi hari ini menurut saya merasa senang dan materinya cukup bagus dan sangat baik. Oke, sebutkan 3 dari materi yang tadi Anda dapatkan. Yang saya dapatkan itu adalah bagaimana berpikir kreatif, bagaimana cara kita menyikapi suatu masalah, dan bagaimana cara menyelesaikan dengan penggunaan mind manager. Oke, berarti tadi diajarkan mengenai penggunaan aplikasi untuk problem solving ya? Ya, betul. Oke, sekarang dikaitkan dengan pemecahan masalah di TML Farm. Nah, kira-kira Anda dapat insight apa Banyak untuk memecahkan masalah di farm? tools yang
diajarkan tadi atau alat cara penyelesaian masalah juga berkaitan dengan permasalahan di farm. Misalnya salah satunya itu adalah pakan yang boros, dan kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk menyelesaikan masalah itu. Oke. Apa berikutnya solusi yang akan Anda terapkan? Satu aja. Contoh satu masalah lalu satu solusinya apa? Misalnya contoh masalah Dari materi yang hari ini didapatkan. Misalnya contoh masalah itu adalah yang boros, dan solusi yang bisa hadir adalah bagaimana memanfaatkan dari para yang pemberian pakan agar tidak membuat pakannya tercecer seperti itu. Oke. Kamu merasa mendapatkan manfaat nggak dengan acara coaching seperti ini? Ya, memberikan manfaat. Oke, kira-kira kalau misalkan akan diadakan coaching lagi, kamu meminta dikasih tema tentang apa? Jika saya meminta ada coaching lagi, maka saya akan meminta mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu. Tuh. Oke, semoga sukses Pak Ferio. Hari ini kita berada di UI, tepatnya di FTUI, dan kita setelah dari Smart Meeting Room FTUI. Nah, di tempat tersebut kita coaching mengenai problem solving dan kreativitas. Nah, input yang saya dapat setelah coaching, pertama memang harus detail mengenai problem solving, mulai dari step pertama sampai problem itu tersolve. Nah, sehingga harapannya ke depan mengatasi masalah personal maupun profesional itu harus runtut, sehingga bisa menurunkan gap, dan hasil akhir itu tidak ada gap lagi pada kondisi saat ini maupun dengan target. Nah, mungkin itu dari saya. Nah, sedangkan sama teman saya Pak Feril, mungkin ada yang mau disampaikan input mengenai coaching hari ini. Nah, coaching hari ini tuh benar-benar sangat bermanfaat. Manfaat yang saya dapatkan itu bagaimana kita berpikir menyelesaikan masalah itu dengan secara tertata dan rapi dan sangat efektif, sehingga tidak semeraut dan membuat kita tambah stres. Dan untuk coaching selanjutnya itu pasti akan sangat dinantikan, dan semoga sukses untuk coaching selanjutnya.